Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, beritanya agar dibacain. Siap. Nah, Bung Alfian, ini ada berita yang menyedihkan lagi nih Bung Alfian. Soal hina menghina. Ya, kita sangat bersedihlah di Indonesia kita ini masih saja ada yang menghina ustadzah, ulama, dan tokoh-tokoh Islam. Nah, ini Bung Alfian, beritanya ada beberapa berita. Yang pertama dari populis.id. Ini dia beritakan 14 September 2022. Judulnya, Ketum Ganjaris Eko Kuntadi hina dan lecehkan Ustadzah Lirboyo. Petinggi NU, kenapa postingannya dihapus? Beliau muslimah yang disegani. Nah, kemudian ada dari detiknews.com. 15 September 2022. Hina Ning Imas bikin Eko Kuntadi dikecam sana-sini. Masuk dalam beritanya Bung Alfian. Heboh cuitan pegiat media sosial Eko Kuntadi karena dinilai menghina Ustadzah Imas Fatimatus Zahra atau yang akrab disapa dengan Ning Imas dari Pondok Pesantren Lirboyo. Cuitan itu pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dalam video tersebut, Ning Imas sejatinya menjelaskan soal tafsir surat Ali Imran ayat 14. Eko mentweet, jadi bidadari itu bukan perempuan. Dia juga menggugah video Ning Imas dengan menambahkan kata-kata yang tak pantas. Tulisannya Bung Alfian, tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan. Innalillahi. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu sangat dikenal luas. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu adalah satu pembuka ayat yang kemudian dijelaskan rangkaian ayat berikutnya adalah ujian. Ujian manusia itu adalah diantaranya urusan-urusan dengan urusan perempuan, urusan harta, urusan dunia, urusan tahta. Jadi ayat ini sangat mulia dan merupakan sebuah pembahasan yang sedang diurai oleh ustazah kita. Iya. Jadi Ning Imas ini adalah salah satu sosok generasi NU yang pendidikannya tinggi dan dia punya kemampuan menjelaskan, dan kemudian adanya ucapan yang seperti itu jelas sangat melukai rasa kepatutan sebagai seorang ulama perempuan yang dicatat seperti itu. Yang kedua, Lirboyo merupakan sebuah pesantren besar yang dalam sejarahnya juga merupakan pesantren yang punya garis khitoh yang jelas karena termasuk pesantren yang pernah juga diserbu oleh PKI pada masa-masa tahun 40-an, tahun 60-an. Mereka benteng perjuangan ulama-ulama NU yang mengerti hakikat berjihad untuk menegakkan dakwah Islamnya. Jadi untuk masalah ini jelas merupakan sebuah kekurang patutan orang yang punya posisi sebagai koordinator nasional untuk memenangkan calon presiden. Mestinya dia bisa membangun relationship yang bagus. Betul. Itu mungkin respon awal dari saya. Iya Bung Alfian. Kasus Wadas belum selesai, ini nambahin lagi penyakit. Nah Bung Alfian, saya menarik Bung Alfian. Ada yang diposting oleh Tanpa Jil, Indonesia Tanpa Jil Bung Alfian. Jadi dia nulis di caption, ini bukan tentang siapa yang bicara, tapi tentang apa yang dibicarakan. Asal bicara Islam, yang mereka lecehkan. Nah, jadi ternyata Eko Kuntadi di 4 Juli 2021 pernah respon soal UAS. Jadi dia tulis gini, sengamuk-ngamuknya UAS paling juga gigitin sendal. Nah ini dia merespon ada berita dari suarabekasi.id, judulnya Murka, Ustadz Somad mengamuk, masjid ditutup selama PPKM darurat. Nah tapi iya, kalimatnya ini ya ngegojekin atau ngebecandain ulama yang padahal Ustadz Somad sedang galau masjid-masjid ditutup saat COVID, Bung Alfian. Nah, pertanyaan saya gini, Bung Alfian. Kok mereka semangat ya, Bung Alfian, untuk merendahkan, mengecil-ngecilkan dakwah? Ya, saya rasa ini bukan bercanda, Bung Alfian. Sekalimat yang dimunculkan, tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Ini sering, mungkin ini yang akhirnya terblow up, Bung Alfian. Ini gimana, Bung Alfian? Rangkaian kelakuan orang yang bernama Eko Kuntadi menjadi rekam jejak
yang dibaca orang. Artinya dia mengucapkan sesuatu yang orang mengikuti dalam artian rentetan sebelum-sebelumnya, dan orang-orang model begini cukup banyak jumlahnya, dan mereka punya kelakuan yang menurut hemat saya tidak bisa jadi cermin untuk generasi muda yang berikutnya atau yang lebih junior. Yeah. Nah, jadi persoalan ini menurut saya harus didudukkan bahwa sangat sering kita melihat orang bicaranya relatif datar, relatif tidak masuk pada tendensi tertentu, tapi dia harus berhadapan dengan proses hukum, dia dipenjara, bahkan dia berbulan-bulan dalam proses persidangan. Nah, ini mungkin buat Bung Kameramen bahwa saya ingin mengatakan ungkapan-ungkapan model begini ini kan sebetulnya juga sangat uneducated ya, tidak mendidik. Sekali lagi saya menganjurkan kepada siapapun, kita boleh berbeda pilihan politik, kita boleh berbeda garis politik, tapi mari kita berkompetisi secara elegan, secara dewasa, secara konsepsional dengan narasi-narasi yang segar, yang menunjukkan bahwa kita punya kualitas dan kapasitas. Sangat tidak elok begitu. Iya, Bung Alfian. Ini ada berita lagi dari fin.co.id. Ini respon Ustadzah ini, Bung Alfian, terhadap kelakuannya. Jadi mendapat respon kurang etis ini, Ustadzah Ning Imas turut buka suara. Dirinya bilang Eko Kundadi akan meminta maaf langsung ke Ponpes Lirboyo. Pihak Eko memang sudah ada etiket baik untuk datang ke Lirboyo dan meminta maaf secara langsung, ungkap Ning Imas dikutip oleh NU Online. Lebih lanjut, Ustadzah Ning Imas menjelaskan bahwa Eko akan dipertemukan dengan para masyayikh atau kiai yang ada di Lirboyo. Kedatangan pihak Eko Kundadi ini direncanakan bakal berlangsung pada hari ini, Kamis 15 September, dan tak diketahui tepat waktunya kapan. Insya Allah besok rencananya akan disawankan ke masyayikh supaya tidak terjadi lagi hal yang demikian. Selain itu, dalam kicauan di akun media sosial Twitter pribadi, Ustadzah Ning Imas menyampaikan bahwa Eko juga harus minta maaf ke seluruh umat Islam. Minta maafnya jangan ke saya, ke Imam Ibnu Katsir, ke umat se-Indonesia yang sakit hatinya agamanya dihina-hina. Begitu Bung Alfian respon beliau. Ya, itu menunjukkan kelas ya. Kelas Ning Imas. Dan buat Ning Imas ini nama sambungannya Fatimatus Zahra, sama dengan nama salah satu anak saya, Fatimah Zahra. Semoga sama ilmunya, sama solehatnya, dan sama nilai perjuangannya. Nah, saya pikir himbauan saya buat para masyayikh, buat para orang-orang yang ada di Lirboyo dan orang-orang lingkar terdekat, paling tidak suaminya Ning Imas tentu juga tidak terima kan gitu. Artinya keluarga, kakak dan segala macam. Menurut saya permintaan maaf itu harus disikapi secara profesional dan fungsional. Ini penting. Saya menghimbau kepada siapapun yang akan menemui orang ini, diajaklah dia untuk belajar bersifat equal terhadap before the law. Nah, bagaimanapun sebagai sebuah perjalanan hidup, Ning Imas sudah bagus. Minta maafnya ya kepada para umat Islam secara keseluruhan, karena ini sudah sampai kepada bentuk hal yang menyakitkan hati. Saya saja yang relatif punya pengalaman yang mungkin cukup lama sebagai mubalik, yang dengan segala kekurangan yang saya punya, saya menangkap bahwasanya ini merupakan sebuah ungkapan ekspresif ya. Dan saya ingin katakan, memang dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya apa yang ada di hati mereka itu lebih kejam lagi, lebih sadis lagi. Itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 118. Itu ada kalimat, di dalam hati mereka fi suduruhum akbar, di hati mereka itu lebih besar lagi apa yang mereka bencikan. Dan itu artinya ketika muncul dalam bentuk omongan, maka berarti ini jangan lalu ditolerir. Dan saya mohon jangan ketika maaf lalu cipika-cipiki lalu dianggap selesai. Tidak selesai. Dan saya mohon bantuan kepada sahabat saya Kiai Haji Khalil Nafis sebagai salah satu petinggi di MUI Pusat, dan juga seluruh pimpinan-pimpinan pesantren baik di internal Lirboyo maupun para pemimpin jaringan pesantren yang ada. Karena ini sudah menjadi tanda-tanda di bulan September ini, benih-benih titisan-titisan dan orang-orang yang pernah punya trah dengan gerakan-gerakan yang
kerap melecehkan para ulama, melecehkan agama, melecehkan bahkan sampai kepada tindakan fisik yang pernah terjadi. Saya pikir Ning Imas telah mengambil posisi yang baik, yang tepat, dan tentu saya Alfian Tanjung sebagai salah satu aktivis dakwah memberikan satu apresiasi yang tinggi. Dan mari keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar umat Islam secara umum, mari kita terus membangun persaudaraan internal dengan kekuatan yang menjadikan pegangan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka kemudian kepada siapapun, karena yang saya tahu manusia ini juga agamanya Islam, mungkin saya anjurkan Anda agar belajar kembali beragama yang baik, belajar baik agar Anda untuk tidak sembrono memilih kata-kata, karena pilihan kata Anda merupakan cermin jiwa Anda. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Kita bicarakan dalam dibacain berita sesi ini. Kita jumpa di bacain berita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.